anak-anakku sekalian, sehat semuanya. Pertemuan ini kita bahas tentang bahaya merokok dan minuman keras serta narkotika. Itu bahayanya merokok narkotika pada saat zaman ini, pertunjukan awalnya pada saat ini. Di negara kita lagi gembor-gemborkan atau bikin komisi BNN-nya itu adalah pencegahan, mencegah jangan sampai terjadinya narkotika menyebar luas. Kecilnya kalian di rumah banyak ibu bapak atau di lingkungan suka merokok. Sedangkan merokok itu adalah sangat berbahaya. Makanya bahaya merokok nanti dijelaskan secara detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, ibu guru juga dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru Ririn di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan kali ini, ada yang tahu tidak ibu akan menjelaskan tentang apa? Di pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan loh. Tapi sebelumnya anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, ibu akan mengabsen dari nomor absen 1 sampai selanjutnya ya, bagi yang namanya ibu panggil. Baik anak-anak, ibu langsung saja ya jelaskan bahaya merokok bagi kesehatan itu seperti apa. Nah, anak-anak semuanya bisa lihat gambar di sini ya. Anak-anak harus tahu kalau rokok itu dapat merusak tubuh loh. Tetapi merokok adalah sebuah pilihan. Itu tandanya manusia sendiri yang merusak tubuhnya. Padahal manusia itu dianugerahi tubuh sempurna oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Asap rokok itu sangat berbahaya loh anak-anak. Oleh karena itu, hindari dan jauhi merokok ya. Nah, anak-anak semuanya, perokok itu ada 2 macam loh. Perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, asap rokok itu berbahaya bagi perokok pasif dan juga perokok aktif loh. Anak-anak tahu tidak apa itu perokok aktif dan juga perokok pasif? Nah, ibu jelaskan ya. Perokok yang aktif merupakan seseorang yang aktif merokok. Sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Nah, anak-anak semuanya bisa lihat gambar di samping ini ya. Pada contoh di sini, ada beberapa orang yang sedang menunggu bis. Ada seseorang yang memakai baju putih ya. Nah, itu yang sedang menghisap rokok. Nah, itulah orang yang disebut perokok aktif. Nah, ketiga orang lainnya yang di sekitarnya itu merupakan perokok pasif, yang dimana hanya terkena asap rokok seperti yang tadi ibu sudah jelaskan. Bisa dimengerti anak-anak sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik anak-anak, jika kalian sudah mengerti dan tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu lanjut ya materinya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan juga kandungan zat-zat dalam rokok. Mengapa sih rokok itu bisa berbahaya ya? Nah, kandungannya dalam rokok itu yang pertama adalah tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru loh. Ih, serem ya. Nah, tar juga sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Kandungan zat-zat dalam rokok yang selanjutnya yaitu ada nikotin. Nah, apa sih itu nikotin? Nikotin ini merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung kita loh. Bahaya ya. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nah, nikotin ini juga berdampak pada perusakan sel-sel pada tubuh kita loh. Nah, kandungan yang selanjutnya anak-anak itu ada karbon monoksida. Nah, ada yang tahu tidak karbon monoksida ini apa? Baik, ibu jelaskan ya.
Karbon monoksida ini merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bisa bayangkan ya anak-anak, kalau sel-sel darah merah ini mengalami gangguan ketika mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Sangat berbahaya sekali ya. Padahal oksigen ini dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan juga pernafasan. Nah, keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit korona. Nah, sekarang setelah anak-anak mengetahui apa saja zat-zat yang ada dalam rokok tadi dan mengetahui betapa bahayanya rokok itu bagi kehidupan kita, baik orang yang merokok itu sendiri ataupun orang yang tidak merokok, atau yang biasa kita kenal tadi yang seperti Ibu sudah jelaskan dan Ibu sampaikan, bahwasanya itu disebut dengan perokok pasif dan juga perokok aktif. Oleh karena itu, anak-anak jauhi perbuatan merokok ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu lanjut ya materinya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang cara menghindari kebiasaan merokok. Yang pertama ada menjauhkan diri dari rokok, lalu kemudian menyosialisasi larangan merokok, berikutnya membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Nah, ini sangat menarik sekali anak-anak. Bu Guru mau bertanya, apakah lingkungan rumah atau sekolah anak-anak bebas dari lingkungan asap rokok? Nah, jika jawabannya bebas dari asap rokok itu berarti tidak ada satupun orang yang merokok. Nah, lingkungan yang tidak bebas asap rokok itu berarti ada seseorang yang diperbolehkan atau melakukan kegiatan merokok. Nah, cara menghindari kebiasaan merokok yang selanjutnya yaitu kita harus membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Kemudian, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif anak-anak. Nah, contoh kegiatan positif apa? Hayo, ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan aja ya. Contohnya yaitu dengan berolahraga, lalu bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, bermain dengan teman-teman, kejar-kejaran, bermain petak umpet, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kegiatan positif ya anak-anak. Atau anak-anak ada yang mau menyebutkan? Nah, kalau anak-anak bisa menyebutkan, nanti Ibu kasih hadiah deh. Yang tahu, kalian acungkan tangan ya. Kalian jangan sungkan-sungkan ataupun takut ya. Tenang saja, Ibu tidak akan gigit kok kalau kalian salah. Ayo acungkan tangan. Nah, alhamdulillah materi sudah beres ya anak-anak. Apakah ada yang kurang dimengerti anak-anak? Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan kasih tugas untuk anak-anak di rumah agar anak-anak bisa mengulang pembelajaran hari ini ya. Silakan siapkan buku tulis kalian ya. Kalian catat. Nah, soal yang pertama, coba jelaskan apa itu perokok pasif dan juga perokok aktif. Nah, yang kedua, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya anak-anak bahwa rokok itu berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, coba kalian sebutkan apa saja sih penyakit dari bahaya rokok itu? Nah, yang terakhir nih, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari bahaya rokok ini? Nah, tugasnya sudah ya anak-anak. Nanti Ibu tunggu minggu depan ya, dikumpulkannya minggu depan ya. Nah, pesan Ibu, di rumah harus ulang kembali pelajaran yang dipelajari hari ini dengan mengerjakan tugas ini ya. Supaya tidak lupa ya, karena mengulang pembelajaran adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian supaya cita-cita tercapai. Ibu doakan semoga kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses dan bisa menggapai cita-cita kalian semua. Amin. Baik anak-anak Ibu, sekarang rapikan dulu ya bukunya. Duduk yang rapi. Bagus.
Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bertemu lagi bersama Ibu nanti minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Hari ini pada sehat? Sudah tahu materi kali ini apa yang akan dibahas oleh Bapak? Nah, pada pertemuan sebelumnya udah pernah bertemu tuh sama materi berbahaya seperti minuman keras inilah atau hal-hal yang berbahaya itu yang dijelaskan oleh teman rekan saya, rekan Bapak, yaitu oleh Ibu Ririn yang mengenai bahaya tentang merokok. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang minuman keras. Sebelumnya ada yang tahu minuman keras itu apa? Kalau nggak tahu, Bapak akan sedikit jelaskan tentang minuman keras. Minuman keras itu sangat disarankan untuk dijauhi karena tidak bagus bagi kesehatan. Jangankan untuk anak-anak, untuk Bapak saja di umur sekarang Bapak seperti saat ini yang bisa dianggap dewasa, itu juga berbahaya bagi Bapak. Apalagi untuk anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, jadi sangat tidak disarankan untuk mendekati hal-hal yang berbau minuman-minuman keras. Terlebih, penyimpangan perilaku anak-anak dapat terjadi saat dalam pengaruh alkohol nih ya. Kalau anak-anak dalam pengaruh minuman keras, anak-anak itu susah mengontrol tubuh anak-anak. Jadi kadang anak-anak bisa mabuk sampai tidak sadarkan diri kalau dalam kondisi pengaruh minuman keras. Makanya tuh kenapa banyak kasus kecelakaan ataupun kekerasan itu didasarkan oleh minuman keras. Jadi sangat tidak disarankan untuk anak-anak. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang minuman keras itu apa sih. Nah, jadi minuman keras itu campuran dari beberapa zat, terlebih dari zat etanol. Nah, anak-anak tahu nggak sih buat nyembuhin luka? Nah, itu pun alkohol. Dan dalam minuman keras ini terdapat alkohol. Jadi kebayangkan nih kalau anak-anak minum alkohol yang seharusnya untuk mengobati tapi malah diminum sama anak-anak. Aduh, sakit nanti badannya. Sangat bahaya banget buat badannya. Nah, di sini alkohol tuh bisa banget bikin anak-anak kecanduan, tergantungan. Kalau udah sampai ke tahap kecanduan itu bahaya banget, soalnya kenapa? Nanti mulai dari tulang, otot, sel darah yang mengalir atau jantung yang harusnya memompa darah itu bisa jadi bermasalah, bisa jadi mulai masalah nih. Nah, ya. Soalnya kenapa alkohol itu efeknya kecanduan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Efek dari kecanduan ini ketergantungan yang nantinya menyebabkan anak-anak tuh yang tadi Bapak jelaskan terjadinya penyimpangan perilaku mulai dari sikap, karakter, susah dikendalikan. Jadi makanya jangan sangat disarankan. Terlebih nih ya, anak-anak di sini bisa sangat terjadi cedera otot atau tulang karena dalam pengonsumsi alkohol. Tulang anak-anak bisa jadi sangat rapuh. Kebayang gak nih kalau anak-anak udah mengonsumsi alkohol ya, lalu tulang anak-anak dapat terjadi masalah, jadi sangat rapuh. Itu pun bisa banget terjadinya patah tulang. Jadi sangat tidak disarankan.
lalu ada pengerutan otot lah, terus sel darah merah lah, pompa hatinya bermasalah, oksigen ke seluruh tubuh jadi bermasalah, terus penyumbatan hati, terus yang lebih parah penyakit jantung bisa disebabkan dalam alkohol. Karena kenapa nih? Karena dalam pengonsumsian alkohol nih sangat tidak disarankan dapat menyebabkan jantung bekerja lebih ekstra. Jadi jantung tuh terus memompa sehingga tidak terkontrol alirannya. Jadi sangat tidak disarankan. Lalu ada kanker pun bisa terjadi akibat alkohol karena penyumbatan atau permasalahan di hati. Bukan sakit hati karena seseorang nih, tapi karena permasalahan yang ditimbulkan dari alkohol itu sendiri. Nah, lalu nih baca, saat meminum alkohol masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras tuh untuk memproses alkohol. Bahaya alkohol ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan munculnya gangguan seperti lemak di hati, cirrosis, hipertensi, alkoholik, hingga kanker hati. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi alkohol. Itu ototnya jadi lemah, tulang jadi rapuh, tidak disarankan. Terlebih dalam tahap anak-anak ini kan pasti pada suka main. Bayang nggak kalau anak-anak di sini udah mulai nyobain terus nggak bisa ikut main sama teman-teman yang lain, kan nggak ramai. Mendingan jauhin yang kayak gini, jauhin hal-hal yang dapat merugikan buat diri kita sendiri. Oke? Ada yang tadi sudah Bapak jelaskan nih, penyakit jantung lah, risiko kanker, anemia. Tahu nggak anemia apa? Anemia itu penyebab jadi kurangnya sel darah merah yang tidak berfungsi ke dalam tubuh. Ini menyebabkan aliran oksigen yang harusnya disalurkan ke seluruh organ tubuh itu tuh terhambat. Gejalanya bisa kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, ataupun jantungnya cepat berdebu cepat. Anak-anak kayak nanya nih, Pak, kenapa saya nggak konsumsi alkohol tapi sering banget ngerasa capek atau apa? Kalau itu nggak usah khawatir, selagi anak-anak yakin anak-anak ngejauhin hal-hal yang kayak gini. Anak-anak jauh yang kayak gini, pokoknya bapak saranin banget buat jauhin, hindarin hal-hal yang kayak gini. Kalau begitu, lihat pola makan, jam tidur itu perbaiki, asupan gizi, makanya benerin asupan 5 sehat 4 sempurna. Itu harus sering-sering diperhatikan oleh anak-anak. Oke? Nah, materi kali ini mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Bertemu lagi di materi selanjutnya oleh yang nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu Bapak Randy yang akan masuk. Sekian dari pertemuan Bapak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari Kampus Sumedang dengan NIM 1806102, Prodi PGSD Penjas kelas 6C. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bahaya narkotika atau narkoba. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu bahwasanya narkotika adalah, secara etimologi kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sementara menurut FAID, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2882 tahun 1930, narkotika diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan, dapat menurunkan kesadaran, merangsang atau meningkatkan prestasi kerja, menagihkan atau meningkatkan ketergantungan, dan menghayal halusinasi. Nah, untuk adik-adik di sini, jangan sekali-kali kalian mencoba atau mencicipi narkotika atau narkoba itu sendiri. Nah, menurut pasal 1
angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini. Jadi secara khususnya bahwa narkoba dan narkotika itu, teman-teman di sini ada di sini bahwasanya hal atau obat yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia karena yang sifatnya itu dapat merugikan. Jadi untuk ada di sini jangan sekali-kali untuk mendekati narkotika atau narkoba. Nah, di atas ini ada logo BNN atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ada yang tahu sebelumnya logo ini? Pernah lihat di mana? Atau ada pernah lihat di internet atau di jalan atau di poster mana? Mungkin ada yang tahu. Oke, jadi Badan Narkotika Nasional itu atau Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, di sini ada semua. Ada yang ingin bercita-cita untuk masuk ke BNN? Oke. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Jadi, siapa yang mau masuk BNN? Nah, dari semua bisa dilihat di sini bahwa penggolongan narkotika itu digolongkan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas 1. Di dalam penggolongan narkotika kelas 1 ini ada 65 jenis. Potensi sangat tinggi ketergantungan. Yang pertama ada paper atau opium, kemudian ada kokain atau crack. Yang ketiga ada ganja atau marijuana. Yang keempat heroin atau ketau. Kelima kanabis. Yang keenam ada sabu-sabu atau metafetamin. Yang ketujuh adalah ekstasi atau amfetamin. Nah, jenis atau golongan pertama ini sangat dilarang digunakan untuk pengobatan. Hanya untuk ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja diperuntukannya. Nah, yang kedua selanjutnya ada 86 jenis potensi tinggi ketergantungan. Yang pertama ada petidin, yang kedua ada morfin, yang ketiga ada fentanyl, dan keempat ada metadon. Nah, untuk ini bisa digunakan untuk pengobatan dan juga efek golongan kedua. Selanjutnya ada golongan ketiga. Ini golongan terakhir dari golongan narkotika. Ada 13 jenis potensi ringan ketergantungan. Yang pertama ada kodein atau kemudian ada difenoksilat dan ketiga ada buprenorfina. Nah, untuk golongan ketiga ini bisa digunakan untuk pengobatan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana? Sudah paham atau ada pertanyaan untuk ada di sini? Oke. Nah, di atas ada tindak pidana narkoba. Salah satu contoh tindak pidana narkoba. Nah, ada di sini. Jangan sesekali mendekati narkoba karena kita jelaskan ya. Narkoba beberapa jenis. Ada beberapa jenisnya itu pertama ada morfin, heroin atau putau, ada kokain, ganja, LSD, opiat atau opium, dan kodein. Nah, untuk masalah-masalah di atas atau jenis narkoba di atas, dasar hukumnya jelas. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, Pasal 59 ayat 1, 2, dan 3. Guna produksi, edar, import, dan memiliki, simpan, dan dibawa, perorangan penjara minimal 4 tahun, maksimal sampai 15 tahun. Nah, hati-hati loh dengan peredaran atau tindak pidana narkoba ini. Kemudian kalau terorganisir itu pidana mati dan seumur hidup atau didenda 750 juta. Apakah adik-adik di sini sudah mempunyai uang untuk itu? Nah, kemudian untuk korporasi dendanya itu sampai 5 miliar. Jadi bisa diingatkan bahwa narkoba ini sangat-sangat berbahaya dan Indonesia atau negara kita
sangat melindungi generasi muda dan generasi penerusnya seperti ada di sini untuk jangan sekali-kali mendekati narkoba karena tindak pidana-nya sangat berat. Untuk jenis psikotropika ada ekstasi, sabu, dan ipam. Dan dasar hukumnya sangat jelas di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 62. Yang pertama, barang siapa memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta. Wow. Pasal ke-64 ayat 1, barang siapa halangi penderita ketergantungan untuk berobat panti rehab atau selenggara fase rehab tanpa izin dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda 20 juta. Pasal 65, satu orang tidak melapor oleh pelahgun atau penyalahgunaan dan memiliki psikotropika secara tidak sah dipidana 1 tahun dan denda 20 juta. Pasal 71, satu orang sekongkol sepakat bantu suruh turut lakukan anjurkan atau organisasi tapi psikotropika sesuai pasal 60, 61, 62 dan 63 dipidana pokok dan ditambah sepertiganya. Jadi untuk adik-adik di sini bisa kita lihat bahwa Indonesia sangat serius untuk menanggulangi narkoba karena ini bisa merusak atau merubah tatanan anak muda, generasi muda Indonesia ke arah yang negatif. Maka dari itu, adik-adik di sini jangan sampai mendekati narkoba. Ingat selalu pesan Bapak, jangan sekali-kali untuk mendekati narkoba. Terima kasih.